kali pas materi ya. Oke, eh, baik. Selamat malam semuanya teman-teman. Karena kita sudah berdoa, langsung aja kita mau mengangkat sebuah pujian. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Sekali lagi. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Amin. Kita masih mau memuji Tuhan malam hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari sekali lagi lebih sungguh katakan, inilah yang ku inginkan. Oh ya Tuhan, waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Saya silakan kepada Timothy. Baik, selamat malam semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menyambut firman Tuhan dan diskusi kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Allah yang sudah mengumpulkan kami. Engkau yang memilih kami sebelum dunia ini dijadikan. Engkau yang mengenal kami sebelum kami bakal anak. Engkau yang sudah memilih kami. Engkau yang mengasihi kami dan menuntun kami sampai dengan hari ini. Kami berdoa agar pada malam hari ini diskusi kami boleh menjadi sesuatu yang menguatkan bagi setiap kami untuk boleh melihat kepada Tuhan, Sang Juru Selamat, dan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan yang paling dalam hati kami. Ajar kami untuk boleh menghormati Tuhan dalam setiap waktu dalam hidup ini. Berbicaralah Tuhan karena kami mendengarkan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Baik, selamat malam semuanya. Selamat datang, selamat bergabung dengan Reformasi Liturgi. Pada malam hari ini kita mau membahas satu tema yang kelihatannya, padahal temanya ini udah di-set beberapa bulan yang lalu, tapi tidak diduga bahwa dalam waktu kurang lebih seminggu ini tiba-tiba jadi sangat heboh ya gitu kan. Kalau kita mendengar ada salah seorang hamba Tuhan yang besar dari nama dan ukuran tubuh gitu kan, yang tiba-tiba menjadi heboh lah di media sosial gitu karena statement-statement yang mungkin udah lihat videonya beredar juga di YouTube dan sebagainya. Namun kita nggak mau menyoroti tentang hal itu karena bukan beliau yang ingin kita bicarakan, tapi kita ingin bicarakan tentang keseluruhan kehidupan kekristenan kita, terutama sebagai seorang pelayan Tuhan, tentang masalah skandal-skandal yang mungkin terjadi. Izinkan saya untuk membagikan screen ini.
Apakah screen-nya sudah terlihat? Terlihat ya. Baik, saya memberikan judul adalah Hamba Tuhan Majikan Skandal. Dan jika nanti ada komen, em, ada respon dari teman-teman semuanya, silahkan untuk berikan emoji kalau nanti ada respon. Kalau ada komen, ada pertanyaan atau apapun, silahkan tuliskan di kolom chat kita sehingga kita bisa berdiskusi dengan lebih efektif. Kenapa saya berikan judul Hamba Tuhan Majikan Skandal? Karena saya ingin memperlihatkan satu keadaan bahwa ternyata orang-orang yang mengklaim em, sebagai hamba Tuhan ternyata tidak lepas dari skandal gitu. Bahkan lucunya gitu ya, hamba Tuhan ini tuh menjadi majikan gitu, seolah dia jadi pemilik, dia jadi tuan atas skandal yang dia lakukan. Padahal kan ada begitu banyak hamba Tuhan yang selalu berlindung di balik siapa? Di balik Tuhan. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol secara lisan itu lebih gampang. Kenapa? Karena mereka akan bilang gitu, saya ini hamba Tuhan, gitu kan? Gitu. Jadi seolah bahwa Tuhannya yang dikedepankan gitu. Hambanya sih dia pelan-pelan aja ngomong. Jadi orang tuh selalu memandang, oh iya hamba Tuhan nggak boleh diapa-apain. Apalagi dengan selalu berlindung di balik ayat-ayat yang saya pikir em, sangat dipakai sebagai tameng, seperti jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan, tidak boleh diusik gitu kan. Daud sama Saul, bahkan ketika Daud di Gua Adulam pun gitu, dia bisa memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Saul tidak diapa-apain gitu kan. Lalu ada juga dengan hal-hal seperti yang beredar di dalam bukan beredar, yang jadi tren di awal tahun 2000-an adalah tentang kata submission. Seorang pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan itu harus memiliki kerendahan hati untuk submit kepada Bapak Rohani, kepada Gembala, kepada pemimpin rohani, kepada kelompok sel gitu kan. Kalau gereja ini mau maju harus ada submission. Kalau nggak ada submission, gereja nggak mungkin maju. Ketika dibilang seperti itu, jemaat juga, oh iya iya betul. Kalau kamu submit kepada pendetamu, kepada pemimpin rohanimu, maka akan ada terobosan dalam hidupmu, gitu kan? Kata-kata hal itu bisa saya gariskan menjadi satu hal, yaitu taat berkat, gitu ya. Kalau misalnya kita taat, kita pasti diberkati. Kalau kita nggak taat, kita pasti nggak diberkati. Gitu. Nah, biasanya justru slogan-slogan itu em, dilakukan, gitu ya, dilakukan oleh orang-orang yang justru ingin mengambil mengambil keuntungan dari hal-hal yang kelihatannya em, yang kadang-kadang kita pikir bahwa oh, masa sih sampai sejauh itu gitu. Nah, tapi hari ini kita mau lihat bersama-sama ya tentang ini. Makanya saya berikan judul Hamba Tuhan Majikan Skandal. Nah, saya tidak merasa perlu untuk mendetailkan beragam skandal yang terjadi dalam gereja. Jadi kalau saudara datang ke sini untuk melihat 10 skandal paling wow di tahun 2022 gitu, ini bukan tempatnya gitu. Saudara bisa Google gitu kan. Tiap tahun tuh pasti ada aja skandal-skandal yang terjadi di dalam dan di luar gereja. Nah, tapi kita semua pernah menangis dan tertawa melihat skandal yang terjadi di dalam gereja. Tergantung kedekatan kita dengan si pelaku atau si korban skandal, ya nggak? Kita kan menangis dan tertawa gitu kan gitu. Kalau kita dekatnya dengan si um, pelaku, kita pasti menangis. Kenapa Tuhan kok dia bisa begitu ya Tuhan gitu kan? Tapi kalau kita dekatnya dengan si korban, kita akan bilang bahwa tak kutuk tuh manusia tuh yang udah bikin begitu gitu kan gitu. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa apakah kita harus menangis atau tertawa ketika kita melihat hamba Tuhan melakukan skandal, karena itu tergantung dengan kedekatan kita dengan orang, apakah si hamba Tuhannya sebagai si pelaku atau kedekatan kita dengan si korban. Kalau misalnya kita dekat dengan si korban, kita pasti nggak akan tuh yang namanya nggak ada ampun-ampun lah buat hamba Tuhan. Walaupun hamba Tuhan kayak pokoknya dia salah-salah pokoknya, gitu kan. Tapi kalau kita hopengnya kita adalah hamba Tuhannya, kita akan berpikir bahwa ya udahlah dimaafkan lah, namanya juga manusia, nggak lepas dari hilaf dan sebagainya. Kan kelihatannya menjadi sangat bias kan antara kehidupan kita, kehidupan hamba Tuhan dan kehidupan korbannya. Kita nggak mungkin bisa melihat dengan hanya sekedar kedekatan. Dan jika kita melihat di media sosial, maka terlihat bahwa skandal-skandal dalam gereja terekspos secara gila-gilaan, secara jumlah. Dulu sebelum zamannya media sosial, orang tuh masih yang kayak nggak tahu gitu kan gitu. Tapi kan sekarang media sosial apapun orang tahu gitu. Orang bisa bisa menampilkan apapun di sosmed. Makanya ada undang-undang ITE katanya. Tapi kan tetap aja
undang-undang ITE gimana gitu kan, orang udah nyebar gitu. Bahkan Bang Tangkas tadi ini dari tadi pagi aja dia udah bikin tuh videonya. Itu entah bagaimana Bang Tangkas yang ada di grup ini yang sudah membuat ikutan bikin video gitu. Nggak apa-apa juga gitu kan, karena kebebasan berbicara gitu ya. Nah jadi itulah sebabnya kita perlu cukup hati-hati tentang hal ini. Nah, saya ingin mengajak kita memulainya dengan menyadari bahwa ini adalah pergumulan semua orang. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan gini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi saya ingin memperlihatkan bahwa ternyata ada lebih daripada apa yang kita pikirkan, bukan hanya sekedar tentang tentang hal ini, tapi enggak, tapi rootsnya, akarnya ini ada pada 3 hal ini nih: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, dari situ kita akan melihat bagaimana ketiga hal yang menjadi dasar ini itu akan memiliki apa ya, itu akan memiliki um, outputnya masing-masing melalui tindakan-tindakan yang seringkali terjadi. Nah, skandal gitu ya, skandal dalam gereja saya simpulkan tidak berbeda dari kehidupan di luar gereja, gitu kan? Percaya deh, gitu kan? Cuma skandal di dalam gereja itu mengatasnamakan nama Tuhan, gitu kan? Kelihatannya kita lebih shock kalau terjadi itu pada pendeta, gitu. Padahal sebenarnya sama aja ya nggak sih, gitu kan? Gitu kan? Orang misalnya gitu, kita tahu ada anak, misalnya saya di sekolah gitu ya, ada anak murid yang berbohong, gitu kan? Kita akan pikir bahwa kamu kenapa bohong, gitu kan? Siapa aja yang kamu bohong? Iya maaf Pak, gitu kan. Jangan pernah bohong, gitu. Tapi kalau misalnya pendeta yang berbohong, kita tuh lebih shock. Hah, pendeta berbohong? Bukannya pendeta nggak boleh bohong gitu. Padahal kita harus melihat bahwa sebenarnya masalahnya sama saja. Ini kan ambil contoh kecil ya. Tentang berbohong tuh masalahnya sama saja. Nanti kalau misalnya tentang masalah nyolong duit, nanti kalau misalnya masalahnya tentang skandal seksual gitu, sebenarnya masalahnya sama nih. Tapi kita lebih shock ketika kita dengar pendeta atau hamba Tuhan atau full timer gitu kan, atau imam musik gitu kan, worship leader, pemain musik gitu kan, atau majelis dan sebagainya, itu kita akan lebih shock gitu. Padahal skandal di dalam gereja tidak berbeda dari kehidupan di luar gereja. Nah, pemicu skandal bisa kita definisikan menjadi 4 tak. Tadi pagi kalau yang menyaksikan kitchen talk-nya Angga sama si J itu pasti akan menyadari bahwa saya tadi pikir bahwa sebenarnya kitchen talk ini bagus banget tadi pagi gitu. Tapi saya pikir bahwa orang dengan kitchen talk itu aja udah cukup gitu kan. Tapi malam ini saya harus tampil di di hadapan orang-orang yang mendengarkan kitchen talk tadi pagi. Jadi saya mau katakan bahwa pemicu skandal itu ada 4 tak. Tadi si J bilang ada berapa? 3 ya, harta, tahta, dan wanita. Gitu. Pintar dia nyalahin wanita. Gitu. 3 tak, harta, tahta, renata. Saya bilang 4 tak. Yang pertama adalah harta, tentunya, gitu kan, duit. Jacques Ellul mengatakan bahwa uang itu memiliki kekuatan untuk mencondongkan hati manusia kepada hal yang jahat. Gitu kan? Uang itu memiliki kekuatan yang mencondongkan hati manusia kepada apa yang jahat. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya loh, gitu kan? Bukan uangnya. Akar dari segala kejahatan bukan uangnya, tapi cinta uang. Nah, rasa cinta akan uang itu didapat dari mana? Ya dari karena ada uangnya itu. Kalau nggak ada uangnya, nggak ada masalah. Oh, Tata itu Tata Wu, Freddy Wu, itu maksudnya dia, gitu. Nah, jadi yang pertama adalah harta, yang kedua sudah pasti adalah tahta, gitu kan. Jadi kalau misalnya ini orang rebutan, apapun orang rebutan, dan perebutan itu kan nggak cuma sekedar rebutan mau jadi bos, rebutan mau jadi pimpinan, tapi rebutan pacar itu pun bisa jadi mulai dari persaingan, em, persaingan mulai dari yang fair sampai ke yang nggak fair, gitu kan, tikung menikung itu bisa saja terjadi, gitu kan. Udah pernah berada menghadapi kejadian di mana ada seorang pemimpin komsel sama anak komselnya, seorang bapak rohani dengan anak rohani sama-sama naksir cewek yang sama, gitu kan. Itu bisa bisa sangat nggak fair itu, gitu.
itu mainnya tuh bisa udah jelek-jelekin sana sini gitu, itu bisa saja terjadi gitu. Makanya jadi kalau kita bicara tentang skandal tidak hanya sekedar hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil itu juga bisa terjadi dan seringkali terjadi dimulai dari yang kecil itu. Yang ketiga, saya nggak setuju kalau misalnya wanita dianggap sebagai pemicu skandal. Tapi saya katakan cinta atau seksualita gitu. Karena hari-hari ini nggak cuma wanita yang disukai gitu kan gitu. Pria suka sama wanita, pria suka sama pria, wanita suka sama wanita, pria suka sama tembok. Nggak tahu lah pokoknya gitu kan gitu. Itu bisa bisa saja terjadi gitu. Tapi yang pasti adalah masalahnya adalah cinta atau seksualita. Dan yang keempat, kalau menurut dosen pastoral saya dulu di seminari, dia katakan bahwa ada empat. Yang keempat apa sih? Cinta dan seksualita lagi. Ternyata hal ini seolah-olah memiliki double dose gitu ya, double portion tentang masalahnya bahwa ternyata ini memang menjadi pergumulan semua orang nih gitu. Oh ternyata harta, tahta, cinta, seksualita, cinta dan seksualita lagi gitu. Nah ini menjadi hal yang membuat orang tuh kalau orang kan kadang bilang bahwanya apa, aduh pendeta itu jatuh gitu, enggak jatuh lah orang dia sadar kok gitu kan gitu karena hal-hal tadi yang karena hal yang saya bilang tadi yang seperti yang dicatat oleh Rasul Yohanes dalam surat Yohanes adalah bahwa keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah itu menjadi dasarnya pemicunya. Lalu berikutnya, sedangkan respon terhadap skandal bisa kita bagi menjadi beberapa poin. Nah, itu tadi kan skandal pemicunya apa? Sekarang responnya. Yang pertama adalah responnya adalah um, itu bisa terlibat langsung sebagai pelaku. Okay? Ada orang yang terlibat langsung secara pelaku. Yang kedua adalah keterlibatan tidak langsung, tapi menolong dalam skandal. Kalau nyolong duit itu nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa sendiri kayaknya, gitu ya. Gitu. Yang megang duit sama, makanya kalau misalnya saya nggak tahu siapa di sini yang di retail bisnisnya kalau di retail, setahu saya bisnis retail um, oh Yulia tuh di bank tuh gitu manajer manajer cabang itu selalu dioper ya gitu kan gitu manajer manajer bank itu atau manajer retail itu selalu di rolling gitu ketika Rotasi. benar ya. Hah? Enggak ya benar ya Iya betul, rotasi. rotasi nah itu ya gitu jadi em, dulu saya punya kenalan di retail dia katakan bahwa kepala cabang itu pasti di rolling pokoknya kepala cabang sama manajernya manajer cabang sama bendahara cabang itu gitu pokoknya accounting cabang itu tidak pernah selalu bersama-sama itu akan selalu di rolling kalau enggak itu bisa gampang banget itu untuk kong kali kong gitu untuk membangun empire-nya sendiri gitu. Nah jadi pelaku atau yang tidak langsung gitu yang bisa menolong atau yang pura-pura nggak tahu kadang-kadang kita berada dalam satu situasi di mana ada orang-orang yang pura-pura nggak tahu atau ada uh, dulu salah satu dosen etika saya bilang gini, kalau ada masalah gitu, yang orang yang tidak tahu itu bisa memang tidak tahu, pura-pura nggak tahu, sengaja pura-pura nggak tahu, atau apa boleh buat ya sudah lah gue pura-pura nggak tahu. Gitu ya, gitu. Jadi nggak tahu, pura-pura nggak tahu, sengaja pura-pura nggak tahu, atau apa boleh buat gitu. Karena kan tidak selamanya orang yang memahami adanya skandal itu dapat bersuara. Contoh misalnya, bagaimana dengan para full timer? Full timer tahu nih gembalanya eh, ada skandal nih, gitu kan? Tapi kalau misalnya jemaatnya tahu, gitu, ternyata efeknya itu bisa bisa rame-rame sampai kepada bakul nasinya dia. Waduh, gitu kan? Pasti akan pikir bahwa, waduh, ini kalau kayak gini nih, ntar dulu nih. Kalau dibongkar, nggak lucu juga nih. Kecuali kalau misalnya emang dia sudah siap untuk melakukan kudeta. Sebagai informasi pada teman-teman semua bahwa Burkina Faso, negara di Afrika Barat, tanggal 30 kemarin mengalami kudeta yang kedua. Yang pertama adalah di bulan Januari. Lalu 8 bulan kemudian dikudeta lagi sang pengkudeta gitu kan. Kecuali kalau gereja Anda ingin menjadi sarangnya orang-orang yang kudeta gitu kan. Jadi saya pikir bahwa orang-orang perlu untuk menyadari hal ini terlebih dahulu. Yang ketiga adalah bahwa selain dari keterlibatan langsung, tidak langsung, yang ketiga adalah sorry, menutupi skandal dengan motif tertentu. Pasti adalah gitu ya. Dan yang keempat adalah tidak peduli selama tidak atau belum terekspos karena faktor kedekatan dengan si pelaku. Kita tahu ada yang masalah nih, tapi kita nggak mau selama kita masih dekat di situ.
Kan kita berharap bahwa tidak akan ketahuan. Kita berharap bahwa tidak akan ketahuan. Tapi Abraham Lincoln ketika kenapa Abraham Lincoln itu adalah salah satu presiden paling penting, ketika dia mengajarkan tentang kejujuran, dia mengatakan bahwa you can fool all of the people some of the time. You can fool some of the people all of the time, but you cannot fool all of the people all of the time. Kamu bisa membodohi sebagian orang selamanya, kamu bisa membodohi semua orang pada waktu tertentu, tapi kamu nggak bisa bodohi semua orang untuk selamanya. Ya. Nah, ternyata di gereja ada begitu banyak orang-orang pintar yang menjadi bodoh. Kenapa orang-orang pintar menjadi bodoh? Karena biasanya berlindung di bawah kebalik tadi. Bahwa ini adalah karena Tuhan. Hamba Tuhan diberikan kuasa oleh Tuhan, kamu harus nurut dan sebagainya. Jadi kita udah lihat ya tentang masalah pemicunya, kita sudah melihat masalah responnya, dan ingat bahwa hal yang terjadi di gereja adalah sama seperti yang terjadi di luar sana. Nah, John Piper mengatakannya dengan sangat baik dalam bukunya Future Grace. Dia mengatakan, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. No one sins out of duty. We sin because it holds out some promise of happiness. Dosa adalah yang Anda lakukan ketika hati Anda tidak puas dengan Tuhan. Tidak ada orang yang berdosa karena kewajiban. Kita melakukan dosa karena dosa itu pada waktu itu terlihat menjanjikan satu harapan akan kebahagiaan. Nah, itu yang perlu let it sink in your mind gitu ya, yang perlu kita resapi dengan baik di dalam pemikiran kita, bahwa dosa adalah yang kita lakukan ketika kita tidak puas dengan Tuhan. Dan karena kita melakukan itu bukan karena terpaksa atau karena kewajiban, kita melakukan dosa karena it holds out some promise of happiness. Lalu apa? Biasanya setelah gosip, keprihatinan, kecaman, hujatan biasanya berakhir dengan disiplin gereja. Bahkan kadang lupa kalau ada ranah pidana di belakangnya. Ya, jadi pada akhirnya apa sih ya, paling cuma diomongin, digosipin, dikecam se-Indonesia Raya. Makanya tadi di grup pagi sempat atau kemarin ya sempat bilang bahwa gitu, dihujat orang se-Indonesia juga nggak apa-apa, orang yang menghujat itu yang persembahannya goceng-goceng gitu kan gitu. Apa urusannya yang kasih persembahan goceng-goceng itu menghujat gitu. Yang didapatkan dari proses apa yang dia dilakukan itu mendapatkan uang yang lebih banyak daripada itu, ya. Jadi setelah gosip, gosip, prihatin, kecaman, hujatan biasanya berakhir dengan disiplin gerejawi. Kadang-kadang ranah pidana ditelantarkan begitu saja. Padahal kita harus ingat tadi bahwa kalau seorang hamba Tuhan dia berdosa dan memang harus masuk ke ranah pidana, pidanakan saja. Kenapa? Karena kan tadi kejahatannya nggak berbeda loh. Gitu kan, kejahatannya tidak berbeda dengan orang-orang dunia ini. Jadi jangan bentang-bentang hamba Tuhan terus ya udah nggak apa-apa, kita orang Kristen adalah orang yang sangat pengampun gitu kan. Orang Kristen kan sangat pengampun, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa orang-orang yang benar-benar dirugikan oleh karena itu. Nah, itu membawa kita kepada hal yang berikutnya. Disiplin gerejawi biasanya begini. Kalau dalam hukum gereja, dulu ketika saya belajar hukum gereja, katanya gini, bahwa ada peringatan, teguran, skorsing, pemecatan. Efektif nggak nih? Kan? Surat peringatan pertama, nggak tahu udah surat peringatan keberapa gitu kan? Mesti tanya sama Bang Tangkas itu. Udah dapat SP berapa itu Bang, Pak Pendeta itu gitu kan? Udah ada peringatan, teguran, surat terbuka. Sekarang sistemnya surat terbuka kali ya gitu kan? Karena kita aja sampai tahu suratnya gitu. Skorsing, pemecatan, pertanyaannya apakah efektif? Lalu di gereja-gereja tertentu nggak sampai situ. Ternyata ada covering, ada mentoring lagi. Lo ngomong soal mentoring tuh kayaknya masa ingat dengan seseorang, gitu kan? Nah jadi, namun demikian, gitu kan, seolah-olah bahwa ya udah jangan kenapa-napa, udah sini aja, gitu. Kita berikan kesempatan kedua. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah efektif? Nah,
saya ingin menawarkan uh, hal ini yang mungkin sedikit berbeda dengan kitchen talk tadi pagi, gitu ya. Tapi yang pertama adalah, yang saya tawarkan adalah respon kita dan respon pelayan Tuhan yang jatuh ke dalam skandal seharusnya adalah gini, memahami bahwa tidak ada istilah falling from grace. Seseorang tidak bisa jatuh karena godaan. Mengatakan iya pada godaan hanya revealing the real person. Gitu ya, gitu. Jadi bahwa um, ketika orang itu mengatakan iya, gitu kan. Tadi kan ngomong tentang harta ya tadi pagi ya, si J sama Angga ya. Kan? Gitu. Kalau saya melihat memang bahwa pada akhirnya itu revealing the real person. Bahwa ketika seseorang um, melakukan sesuatu karena ada harapan, gitu kan. Ada harapan akan kebahagiaan yang mungkin didapat. Itu sebabnya ketika orang melakukan skandal gitu bahwa kita harus jangan berlindung di balik dengan saya hilaf, saya minta maaf gitu kan. Matai lebih murah, harganya cuma 10.000 gitu kan. Jadi seolah-olah bahwa itu kan menjadi satu omong kosong gitu bahwa aduh saya hilaf, manusia tidak lepas, manusia itu tempatnya salah dan dosa, segala sesuatu dan sebagainya. Tapi it reveals the real you. Gitu. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang kedua adalah, sehingga kita bisa melihat gini bahwa Thomas Watson mengatakan bahwa every man complains that his estate is not better, though he seldom complains that his heart is not better. Kita bisa loh komplain tentang bahwa keadaan kita nggak baik, keadaan kita nggak baik, tapi kita kan jarang untuk komplain bahwa hati kita belum baik loh Tuhan, gitu. Padahal kita tahu bahwa hati kita nggak baik, tapi karena nggak ada kesempatan, jadi kita belum 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 melakukan hal itu. Tapi begitu ada kesempatan, wow, dengan begitu kesempatan datang langsung ambil. Makanya um, seorang hamba Tuhan adalah seseorang yang harus bisa menyadari bahwa kondisi hatinya belum baik. Kalau bahasanya si J sama Angga tadi pagi kan memang orang harus bergumul dengan dirinya sendiri gitu. Dan it's true. Dan itu benar banget. Bahwa kita harus menyadari kalau perlu kita berdoa dan mengeluh kepada Tuhan bahwa Tuhan hatiku belum baik. Yang diperlukan apa? Hatinya. Kalau misalnya hatinya belum baik, artinya kan orang ini masih butuh dilayani, bukan melayani dia. Um, saya ingin membacakan gitu ya. Saya ingin membacakan secara garis besar gitu, sekilas gitu ya. Saya nggak masukin di PowerPoint ini, tapi izinkan saya untuk membacakannya untuk kita semua dari Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-9 tentang Simon Magus gitu ya, Simon Magus. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Seseorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia adalah seorang yang sangat penting. Ya, dia berlagak bahwa dia adalah orang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Mantap nggak sih gitu kan? Si penulis Kisah Para Rasul itu sampai mengatakan bahwa semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal dengan kuasa yang besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya, ayat yang 11. Namun pada ayat yang ke-13, ayat 12 dikatakan, tetapi sekarang mereka percaya pada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 13 dikatakan, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Simon adalah seorang magus, seorang penyihir. Dia adalah orang yang sangat terkenal di Samaria. Semua orang kenal dia, semua orang pikir bahwa dia ini hebat banget. Dan dia menjadi percaya. Tapi ketika dia menjadi percaya, kelakuannya tetap aja sama.
Jadi jangan percaya kalau misalnya orang baru baru kemarin nggak jelas asal usulnya tiba-tiba hari ini jadi pendeta. Wow, itu udah pasti no way. Nggak akan yang namanya di reformasi liturgi kita memberikan kesempatan panggung pada orang-orang seperti itu udah pasti nomor satu, gitu kan? Yang kemarin kita lihat dia pekerjaannya apa gitu kan? Itu tukang semir sepatu, hari ini dia jadi pendeta gitu kan? Gitu. Gampang sekali semua orang menjadi pendeta hari-hari ini. Gitu. Itu udah pasti lah ya gitu. Udah itu udah out of the question lah. Karena di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-6 eh, dikatakan bahwa janganlah ia seorang yang baru bertobat supaya jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Yang menjadi masalah adalah karena kita selalu pikir bahwa gak apa-apa, yang penting ada pertobatan, yang penting ada pertobatan. Kalau ada pertobatan, it's okay, everything is fine. No, nggak begitu loh. Jadi kita tidak boleh memandang pertobatan itu sebagai alasan orang untuk melayani, dan kita tidak boleh memandang pertobatan menjadi alasan orang untuk boleh melanjutkan pelayanan ketika dia melakukan skandal yang merugikan banyak orang. Dan respon kita yang kedua, bahwa yang pertama tadi udah memahami itu dulu ya gitu, bahwa itu revealing dari your person. Yang kedua adalah bahwa pelayanan gerejawi bukanlah jabatan untuk selamanya. Jika memang sudah waktunya, just walk on. Kamu kamu ada skandal, hal yang paling tepat adalah walk on. Karena ketika kamu walk on, kamu melepaskan posisimu, jabatanmu, itu adalah waktunya untuk melakukan pertobatan, evaluasi, dan rekonsiliasi. Siapa yang bilang kamu harus selamanya jadi hamba Tuhan? Siapa bilang kamu selamanya harus jadi seorang WL? Siapa bilang selamanya kamu harus jadi seorang gembala sidang? Enggak. Di mana ada ayat Alkitab mengatakan seperti itu? Kan keinginan kita adalah untuk tetap berada dalam posisi kita, atau untuk mencoba lagi, gitu. Karena kita tidak ingin kehilangan apa yang menjadi kehidupan kita. Kita ingin mempertahankan itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita mempertahankan hal itu di dalam semua skandal yang kita lakukan, bukankah itu termasuk keangkuhan hidup yang kita bahas tadi dari 1 Yohanes pasal yang kedua? Sehingga saya bisa mengatakan bahwa specific vocation was given by God in time for a specific time, and most of the time it doesn't have to last for a lifetime. Panggilan yang khusus itu diberikan oleh Tuhan dalam satu waktu untuk satu waktu yang spesifik, dan di kebanyakan waktu hal itu tidak perlu bertahan seumur hidup. Menjadi masalah hari-hari ini adalah ada begitu banyak pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, full timer atau apapun yang berpikir bahwa posisinya adalah untuk seumur hidup. Itulah sebabnya ketika mereka melakukan skandal dan merugikan orang lain, dia akan berusaha untuk tetap pada posisinya. Mentoring, covering, dan sebagainya, bla bla bla, untuk mempertahankan seseorang pada posisinya. Namun ketika demikian yang terjadi, saya akan memperlihatkan beberapa contoh nanti bahwa orang akan kembali kepada hal yang dia lakukan. Kita mungkin mengatakan bahwa anjing kembali pada muntahnya, gitu kan? Babi kembali pada kekubangannya, dan Ko Felix yang sakit kembali pada dokternya. Ya, ya. Selamat datang Ko Felix, selamat malam. Kidding. Tapi gitu ya, gitu maksudnya adalah bahwa kita akan melihat bahwa ternyata keinginan untuk mempertahankan posisi itu menjadi satu dosa baru. Kenapa nggak untuk walk on aja? Ya sudah, saya salah. Oke. Saya salah gitu. Saya mundur. Bahkan bangsa-bangsa yang tahu malu seperti di Jepang misalnya, Perdana Menteri yang gagal, dia walk on, resign. Zaman dulu harakiri, melakukan seppuku, ya kan? Potong perut itu harakiri. Kenapa? Karena tahu malu gitu. Yang menjadi masalah hari ini adalah ada orang-orang yang sangat tidak tahu malu sehingga dia akan terus mempertahankan dengan alasan pertobatan. Ya kasihlah dia kesempatan buat bertobat gitu kan.
Tentu ini nanti dia pasti bisa bertobat, dia bisa dapat second chance dan sebagainya. The problem adalah bukan masalah pertobatannya. Kita memberikan kesempatan untuk bertobat, yes, tapi nggak perlulah dia ada di situ lagi. Itu yang kita perlu renungkan. Karena apa? Karena pribadi seseorang itu tidak otomatis relate dengan jabatannya, dengan posisinya. Toh dia mulai semuanya dari nol kan dulunya, nggak apa-apa dong kalau misalnya dia mulai lagi jadi jemaat lagi. Kalau kemarin dia berkhotbah di mimbar gitu, tapi kalau misalnya dia selesai dari khotbahnya di mimbar, nggak apa-apa dong kalau dia ngatur bangku lagi. Apakah dia terlalu sombong untuk mengatur bangku? Apakah dia terlalu terlalu em, em, terlalu apa ya? Terlalu gengsi untuk bantu bagi warta jemaat dan sebagainya. Nah, itu yang kita perlu renungkan sebelum kita dengan mudahnya mengatakan kasih kesempatan kedua, di bawah mentoring, di bawah um, covering dan sebagainya. Nah, saya ingin ceritakan tentang orang ini, gitu ya. Kita ambil satu contoh kasus. Namanya ada Tulian Sivic. Mungkin saya nggak tahu apakah teman-teman tahu tentang orang ini. Namanya Tullian Sivijan. Nama lengkapnya adalah William Graham Tullian Sivijan. Dari nama William Graham kita langsung menyadari bahwa ia berkaitan dengan Billy Graham. Cucu Billy Graham, cucu luar, gitu ya. Karena anaknya Billy Graham adalah ibunya dia yang menikah dengan seorang psikolog keturunan Armenia. Gitu. Jadi nggak ada nama Grahamnya gitu kan, bukan bukan apa Graham gitu, tapi namanya Tullian Sivijan. Tullian itu DO dari SMA dan dikeluarkan dari rumah di usia 16 tahun. Jadi emang walaupun cucu pendeta setenar Billy Graham pun, gitu kan, ternyata ya DO juga dari SMA, rebel, rebel, gitu kan, DO dari SMA dikeluarkan dari rumah pada usia 16 tahun. Jadi berarti artinya dia dikeluarin dari rumah ibunya yang um, anaknya Billy Graham, gitu kan, dan bapaknya seorang psikolog yang oke lah, gitu kan. Kakaknya dia menjadi um, profesor di profesor hukum di salah satu universitas di Amerika. Jadi pokoknya ini keluarga terhormat lah. Tapi dia DO waktu SMA, dikeluarkan dari rumah di usia 16 tahun. Tapi dia bertobat gitu ya. Dia bertobat di usia 21 tahun, melanjutkan pendidikan dan mendapatkan MDiv dari Reformed Theological Seminary dan ditabiskan menjadi seorang hamba Tuhan. Di puncak pelayanannya, ia mengembalakan Coral Ridge Presbyterian Church dengan pengunjung ibadah minggu kurang lebih 7.000 orang. Jadi kalau misalnya ini, saya pikir dia adalah satu contoh yang wow banget loh. Keluarganya Billy Graham itu yang menumpuh pendidikan teologi itu hanya dua. Satu cucunya yang William Alexander Graham yang keempat itu, yang bersekolah di Southeastern Baptist, dan Tullian bersekolah di Reformed Theological Seminary, sekolah yang um, terhormat di kalangan Reform lah ya. Puncak pelayanannya pun dia mengembalakan Courage yang pengunjung ibadah minggunya kurang lebih 7.000 orang. Jadi kalau dibilang ukuran sukses sebagai hamba Tuhan, sukses. Mega Church, yes. Ia menulis buku-buku laris, memenangkan penghargaan-penghargaan untuk tulisan-tulisannya. Ia juga menulis untuk blog Christianity Today dan Gospel Coalition. Tapi dari tulisannya, dari awal, dia udah dicap sebagai antinomian. Apa itu antinomian? Antinomian adalah satu perilaku yang uh, merasa bahwa hukum Taurat itu sudah nggak penting di zaman anugerah ini, kan? Anti-nomos gitu ya. Nomos itu hukum dan anti hukum. Gitu. Di dalam reformasi Martin Luther bertemu dengan seorang um, reformator yang seorang antinomian adalah Yohanes Agricola. Yohanes Agricola mengatakan bahwa hukum Taurat itu sudah digantikan dengan kasih karunia. Jadi nggak perlu lagi ada hukum. Nah hal itu ditentang sama Luther. Nggak mungkin nggak ada hukum. John Calvin mengatakan bahwa hukum itu ada untuk melatih perilaku. Makanya kenapa salah satu mengapa saya mendekat kepada Reform Tradition di dalam dunia pendidikan, karena bagi saya seharusnya Reform Tradition itu memiliki konsep pendidikan, konsep pedagogik yang lebih baik daripada konsep kekristenan lain.
gitu ya. Nah, dari tulisannya si Tulian si Vigen ini dia dikeluarkan, dia tuh dianggap antinomian dan akhirnya dia dikeluarkan oleh Tim Keller sama D.A. Carson karena tulisannya dianggap membawa perpecahan. Bayangin, ini orang pintar nih ya, lulusan Reformed Theological Seminary, dia menulis nggak cuma blog, tapi dia nulis buku, bukunya dapat penghargaan, dan tulisannya itu dianggap membawa perpecahan sampai akhirnya dia dikeluarin dari The Gospel Coalition-nya oleh Tim Keller sama D.A. Carson. Anggaplah gini bahwa kalau dirimu dianggap cukup cukup nyeleneh untuk sampai dikeluarin sama Tim Keller sama D.A. Carson, berarti kamu cukup hebat gitu kan. Kalau kamu bahkan tidak dikeluarin oleh eh pendetamu gitu, artinya kamu nggak cukup hebat gitu. Karena kan setidaknya kamu harus dikenal dulu oleh si D.A. Carson dan si Tim Keller gitu untuk bisa dikeluarin dari situ gitu. Tapi nggak cuma sampai situ gitu. Nggak cuma sampai situ, tahun 2015 dia mengundurkan diri sebagai gembala sidang karena perselingkuhan. Kependetaannya pun dicopot dari sinodenya. Bayangin ya, dia nggak cuma mengundurkan diri, terbukti perselingkuhannya dia dicopot dari sinodenya. Tapi dia langsung diselamatkan oleh Willow Creek. Bayangin dong, dia keluar dari Coleridge yang jemaatnya 7.000, dia langsung diselamatkan karena nama besar Graham itu oleh Willow Creek. Pada waktu itu Bill Hybels itu boleh dikatakan adalah gereja nomor 3 paling besar di Amerika. Setelah Lakewood dan setelah Saddleback. Willow Creek itu jemaatnya mingguan itu sekitar 26.000, gitu kan? Memintanya untuk menjadi Director of Ministry. Namun ternyata hanya bertahan setengah tahun karena perselingkuhan yang lain yang baru ketahuan. Membuatnya dipecat pada tahun 2016. Setengah tahun. Dan belakangan malah Bill Hybels-nya itu juga dipecat oleh Willow Creek karena ternyata Bill Hybels Bill Hybels yang begitu fenomenal itu ternyata juga memiliki premarital affair juga, kan? Sexual misconduct juga. Kan? Tapi itu pun setelah dia mengeluarkan si Tullian dari Willow Creek. Sama aja, mau gerejanya berapa gitu kan, mau gerejanya 26.000, mau gerejanya 7.000, mau gerejanya yang jemaatnya 7 orang pun gitu bisa saja dia melakukan hal-hal seperti ini. Tapi, dan again, dia menikah lagi, di cover secara pribadi oleh para hamba Tuhan senior, dan sekarang dia merintis The Sanctuary sejak 2019 di Florida. Pertanyaannya adalah, apakah ia layak mendapatkan kesempatan lagi, ataukah naturnya akan membuatnya mengulang kesalahan yang sama? Itu kan pertanyaan ya. Nah, itu mungkin nanti menjadi satu bahan diskusi kita. Tulian, saya nggak bisa ngomong banyak karena saya nggak kenal dengan Tulian. Tapi saya tahu bahwa salah seorang hamba Tuhan yang pernah kita undang di elective kelasnya reformasi liturgi itu berada di satu grup WA yang sama dengan Tulian. Hebat ya orang Indonesia berada di satu grup WA yang sama dengan Tulian, gitu kan? Gitu dan I don't know, kita mesti tanya sama dia gitu kan, bagaimana dia bisa kenal Tulian dan apa yang Tulian lakukan hari ini. Gitu. Tapi intinya adalah bahwa dia seolah-olah mendapatkan kesempatan kedua, dia di cover. Tapi ingat bahwa orang yang mengcover Tulian, gitu ya, orang yang mengcover Tulian itu bukan karena Tulian si Vigen, tapi orang cuma ingin menyelamatkan nama Graham. Bayangin dong, ini pendeta yang cari yang lokal saja pas nanti biar lebih mengena diskusinya. Waduh, gitu kan. Kalau yang lokal sih Pak Ed udah jago banget lah, gitu kan. Gitu. Ini saya kasih contoh Pak, gitu kan. Tapi karena nama Graham, kalau kakekmu adalah pendeta yang mengubah wajah Amerika, nggak mungkin kamu nggak coba untuk diselamatkan. Tapi kalau kakekmu itu bukan siapa-siapa, nah itu kan bisa perbedaan. Kan makanya tadi saya katakan bahwa kedekatan terhadap si korban atau si pelaku itu akan membuat kita tertawa atau menangis. Nah, saya juga akan kasih contoh satu lagi tentang masalah Jim Baker. Jim Baker adalah seorang televangelis terkenal di tahun 70-80-an. Dia terkena banyak skandal mulai dari tuduhan pelecehan seksual, perselingkuhan, gitu kan, bahkan penipuan sebesar 3,7 juta dolar yang mengakibatkan ia dipenjarakan. Oh, ini lebih gila lagi nih. Perselingkuhan, pelecehan seksual, perkosaan, itu pokoknya semua tuduhannya udah banyak, gitu ya. Enaknya jadi cucu pendeta terkenal, Caleb cucu pendeta yang kurang terkenal ya Caleb ya, gitu kan. Nggak ada yang mau menyelamatkan kamu kecuali Angga. Kalau Tulian tadi gitu, yang nyelamatin kamu, nyelamatin dia banyak gitu, coba gitu kan, gitu.
Jim Baker ada filmnya, yes, gitu kan. Jim Baker ini sangat terkenal dulu. Dan Jim Baker itu penipuannya tuh 3,7 juta dolar loh yang dia gelapkan. Oke. Masuk penjara bertahun-tahun. Pertanyaannya adalah, habis itu gimana? Ternyata keluar dari penjara gitu tiba-tiba ada jemaat yang katanya dulu pernah didoain gitu somehow gitu menginvestasikan 25 juta dolar untuk pelayanannya. Wow, apakah ini bukan pekerjaan Tuhan gitu kan? Kan kita kan ingin melihat tanda tanda mujizat kan. Gua cuma punya utangnya 3,6 juta dolar men gitu kan, tapi Tuhan bisa berkati saya dengan berlimpah-limpah. Ada seseorang jemaat yang menginvestasikan untuk pelayanan saya yang baru sebesar 25 juta dolar untuk pelayanan. Tapi ternyata along the way dengan kegilaan-kegilaannya dia, sampai dengan tahun lalu yang paling heboh adalah tentang ketika berkaitan dengan COVID-19, dia menjual colloidal silver yang dipercaya bisa menyembuhkan. Dia kembali dituntut dan harus mengembalikan 157 ribu dolar kepada para pembelinya. Karena dia nggak percaya bahwa COVID itu ada. Dia bilang bahwa nih kalau pakai ini nih, sembuh. Gitu kan? Dan dia cuma mesti kembali 157 ribu dolar. Kecil lah dibandingin dengan apa yang dia dapat. Tapi pertanyaannya adalah, lihat nggak bahwa ada satu pola di sini? Jimmy Swaggart misalnya, pendeta seorang televangelis juga, kedapatan eh, tertangkap basah di dalam motel dengan seorang prostitut. Hancurlah karirnya dia, mencoba untuk kembali di cover dan sebagainya, dan beberapa tahun kemudian pun tertangkap basah lagi dengan prostitut yang lain. Tanyanya adalah bahwa apakah memang orang tidak bisa berubah atau orang memang perlu dikasih kesempatan buat berubah? Perlu atau enggak orang dikasih kesempatan buat berubah dan sebagainya? Itu kan menjadi satu pertanyaan kan? Tapi jika jawabannya perlu, menurut saya juga perlu untuk belajar untuk resign. Jika jawabannya adalah perlu untuk pengampunan diberikan, saya mengatakan bahwa mungkin juga perlu untuk menyadari bahwa ada waktunya orang untuk resign. Karena jabatannya bukan untuk selamanya. Nah, skandal gereja pasti membawa dampak dan reaksi dari orang-orang di sekitar gereja. Jadi, apakah skandal perlu diampuni atau di persona non gratakan? Ya, persona non grata, person without grace. Ya. Alkitab memberikan kita glimpse tentang dua kata ini, poneos dan kakos. Poneos dan kakos adalah dua terminologi yang digunakan dalam Alkitab PB untuk menggambarkan perilaku jahat secara literal diartikan busuk di dalam. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22 dikatakan begini, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, itu menggunakan kata poneo. Atau dalam 1 Korintus 13 ayat 5 dikatakan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kakon. Ya. Poneos dan kakos adalah tindakan menyengsarakan orang lain secara sadar. Alkitab membedakan istilah dosa dan kejahatan. Orang berdosa membutuhkan belas kasihan, namun Alkitab tidak mencatat ada remedi untuk pembuat kejahatan. Dosa adalah satu hal, tapi perbuatan jahat kepada banyak orang itu adalah hal yang tidak ada remedinya. Tidak ada referensi di dalam Alkitab tentang pengampunan atau penghapusan bagi kejahatan. Sedangkan yang dimaksud Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 adalah untuk tidak mengindahkan kejahatan atau tidak memberikan ruang bertumbuh untuk kejahatan. Rasul Paulus tidak memberikan petunjuk apakah kakos yang dimaksud adalah kejahatan orang lain atau kejahatan diri sendiri. Yang pasti kejahatan itu tidak boleh berkembang di dalam kehidupan orang percaya. Jadi yang Rasul Paulus bilang bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bukannya kita itu harus mengampuni. Tidak. Maksud Rasul Paulus ketika dikatakan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, maksudnya bukan tentang, oh ya kalau gitu diampuni saja, dilupakan saja. Tidak, sama sekali. Tapi maksud Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 adalah ketika dikatakan bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain adalah tidak memberikan ruang untuk bertumbuh. Jangan berikan kesempatan atau ruangan untuk bertumbuh. Jadi ide Rasul Paulus tentang tidak mengindahkan kejahatan, yang pertama adalah jika kita memikirkan terus kejahatan orang lain, kita akan terpancing untuk melakukan hal yang sama atau yang lebih jahat. Yang kedua, jika kita memikirkan terus kejahatan orang lain, kita tidak lagi berfokus untuk menghasilkan tindakan kasih. Dan yang ketiga, jika kita memikirkan terus kejahatan orang lain, kita tidak memberikan ruang kepada keadilan Tuhan. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk mengajak kita semua untuk merenungkan tulisan Paulus pada jemaat di Tesalonika
Dan anggaplah sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak tergantung pada mereka. Jadi, untuk menjadi hamba Tuhan tentunya bukan hal mudah, pasti adalah hal yang sulit, perlu waktu, perlu proses. Tapi setelah menjadi hamba Tuhan pun, perlu tahu bahwa kapan waktunya untuk step down, untuk walk on. Kalau memang keberadaan seseorang itu sudah merugikan. Dan kalau tindakan-tindakan jahat memang sudah pasti tidak ada kesempatan kedua menurut saya. Karena apa? Karena orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, mereka ya sudah, mereka akan melakukannya lagi dan akan membuat dampak yang lebih parah. Jadi saya mengajak kita semua untuk yuk kita berusaha untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, hidup tenang, bekerja dengan tangan, hidup sebaik-baiknya, menjadi satu proses dalam kehidupan kita, untuk melihat bahwa kejahatan-kejahatan yang terjadi, skandal-skandal yang terjadi di dalam atau di luar gereja adalah hal yang sama. Kita dipanggil untuk menjauhkan diri dari hal itu, bukan untuk membela atau untuk menghakimi orang-orang yang melakukan hal itu. Biarlah, kalau itu berurusan dengan hukum, biarlah hukum yang berbicara. Dan kalau ada skandal-skandal yang merugikan, um, saya pikir orang-orang seperti itu tidak layak untuk diikuti. Jadi kita tidak memberikan ruang, kita tidak mengindahkan, tidak memberikan kesempatan bagi orang-orang jahat itu untuk terus mendapatkan spotlight. Itulah sebabnya kenapa Pak Ed, kenapa saya tidak mau membahas di Indonesia, karena saya berusaha untuk tidak memberikan spotlight kepada orang-orang jahat itu. Karena kita tahu bahwa bagi mereka sepertinya uh, publikasi itu nggak ada publikasi buruk atau publikasi baik, yang ada cuma publikasi aja gitu kan. Semakin sering namanya disebutkan gitu, semakin dia tenar gitu kan. Padahal nggak ada prestasinya. Demikian juga kalau di luar gereja kita pikirkan tentang yang kemarin baru dideklarasikan menjadi calon presiden gitu kan, dengan Jakarta Stadiumnya dan sebagainya, itu kan publikasi. Ini pokoknya bodo amat, pokoknya yang penting publikasi. Jadi bagi saya kita tidak perlu untuk mempublikasikan hal itu. Yang penting adalah kita tahu bahwa orang-orang seperti itu tampaknya memang sudah tidak layak untuk memimpin jemaat Tuhan. Itu aja dari saya kembalikan pada CJ. Thank you very much everybody, God bless. Iya, boleh kasih emot dulu buat si Kotim yang sudah menyampaikan bahan untuk RLSan hari ini. Ya, berarti ini tanya jawab ya Kotim ya? Nggak mungkin kita bagi breakout room juga kan? Studi kasus begitu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan gitu, atau mungkin kita ingin bahas itu ya soal siapa tadi yang namanya sangat sulit itu Tulijan. Ya apa namanya kok? Tulian Sivijan. Tulian Sitijan gitu ya. Tapi ntar aja dulu ya. Pak Edi sudah angkat tangan. Silakan Pak. Halo, malam. Malam Pak Ed. Woi, nggak usah di breakout lah, cuma 16 orang doang. 16 orang aja fasilitatornya ada berapa itu? Mau di breakout apanya? Main peta umpet aja ntar. Anyway, ada dua hal yang saya mau protes. Satu, tolong dong, jangan bersembunyi Being critical itu bukan artinya menghakimi. Dan menghakimi itu bukan artinya tidak mengasihi. Itu satu. Please, jangan selalu bersembunyi di balik ayat-ayat Alkitab gitu untuk bersembunyi di zona abu-abu. Kalau memang salah, katakan salah. Kalau memang benar, ya katakan benar. Jangan menghakimi. Kan kita sama-sama manusia nggak ada selalu ada salahnya. Pret. Oke, itu satu. Kedua, masalahnya bisa sama, kesalahannya bisa sama. Tapi kalau pelakunya disertai dengan embel-embel jabatan tertentu atau posisi tertentu, tanggung jawabnya beda, Bapak. Kalau seorang cecunguk ngebunuh orang gitu, beda bobot kesalahannya dibanding seorang Ferdi Sambo yang seorang polisi yang tahu hukum membunuh bawahannya, beda. Jadi masalahnya bisa sama, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Masalahnya orang semua juga
akan hadapi godaannya juga bakal ada, akan kita hadapi. Tetapi kalau dilakuin, kalau yang ngelakuin seorang pendeta dan yang ngelakuin cuman orang ecek-ecek gitu yang nggak jelas, itu ya jelas beda lah. Etika apa namanya? Etika profesi lah namanya kalau itu. Jadi saya nggak setuju kalau masalahnya sama, tapi apa tadi istilahnya? Tapi kalau yang ngelakuin orang lain kok, yang ngelakuin orang gereja kok dihebohin gitu kan istilahnya kalau saya mau paraphrase. Ya jelas heboh, orang pendeta kok. Rasul Paulus saja untuk jadi penatua aja dia kasih peraturan-peraturan yang berentet itu jadi satu perikop panjang begitu kok. Itu hanya seorang penatua loh, apalagi seorang pendeta. Coba. Udah itu aja unek-unek gue. Oke, Pak Ed. Ini saya matiin dulu ya.